Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai getaran dan gelombang. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya ilmu ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Pasti dalam kehidupan sehari-hari adik-adik tidak jarang bahkan sering mendengar kata-kata getaran atau gelombang. Kita bahas satu-satu ya. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik suatu benda dari titik kesetimbangan. Apa sih titik kesetimbangan? Titik kesetimbangan adalah titik mula-mula sebelum benda bergerak atau bergetar. Gitu ya. Di sebelah kanan kita ada sebuah gambar bandul. Itu ada, ini sebenarnya satu bandul ya, makanya di sebelah kanan dan kirinya garisnya putus-putus. Jadi ceritanya ada bandul yang titik kesetimbangannya di posisi A. Bandul ini mengalami getaran, berarti dia bergeraknya bolak-balik ya. Ya, jadi bolak-balik seperti ini, dari A ke B ke C ke B ke A dan seterusnya. Dan getaran ini kan bisa dihitung gitu ya. Jadi yang namanya satu getaran itu adalah gerak benda dari posisi mula-mula, misalnya A bergerak ke B ke C, kembali lagi ke B dan sampai kembali ke posisi semula ke A. Gitu ya. Kalau misalnya titik kesetimbangannya C, berarti bergeraknya benda gimana? Dari C ke B ke A, kembali lagi ke B, kembali lagi ke C. Itu namanya satu getaran. Kalau titik kesetimbangannya B, misalnya dia bergeraknya ke kanan, berarti dari B ke A, ke B, ke C, ke B lagi. Itu namanya satu getaran. Gitu ya. Jadi sudah bisa menghitung berapa satu getaran itu gerakannya. Nah, sekarang bagaimana kalau setengah getaran? Yang namanya setengah getaran, kalau misalnya gerakan atau titik kesetimbangannya dari A, berarti setengah getaran gimana? Dari A ke B ke C, itu setengah getaran. Kalau titik kesetimbangannya C, berarti dari C ke B ke A, itu setengah getaran. Kalau titik kesetimbangannya B, berarti gimana? Dari B ke A kembali lagi ke B, itu setengah getaran. Tapi kalau misalnya dia dari B ke A ke B ke C kembali lagi ke B, itu satu getaran. Gitu ya. Bagaimana kalau seperempat getaran? Kalau seperempat getaran berarti gimana? Kalau titik kesetimbangannya A, berarti dari A ke B itu seperempat getaran. Kalau titik kesetimbangannya B, berarti dari B ke C itu seperempat getaran. Kalau titik kesetimbangannya C, berarti dari C ke B itu seperempat getaran. Sudah paham ya? Semoga kalian paham ya adik-adik. Nah, sekarang ini contoh-contoh benda yang mengalami getaran yang sering kita jumpai atau kita pernah melihat atau mendengar ya. Oke, ini adalah ayunan. Kemudian ayunan ini kan pasti gerakannya bolak-balik kan, ke depan ke belakang, ke depan ke belakang gitu ya. Terus ini ada penggaris yang ditarik kemudian dilepaskan, pasti dia mengalami getaran naik turun terus gitu ya. Atau ini ada beberapa alat musik juga yang mengalami getaran setelah alat musik ini diberikan gaya. Ya, dipukul kalau gendang, kemudian kalau kecapi dipetik gitu ya. Kalau angklung berarti digoyangkan gitu ya, diayunkan dan sebagainya gitu. Dan masih banyak lagi benda yang mengalami getaran. Pokoknya kuncinya benda mengalami gerakan bolak-balik dari titik kesetimbangan. Kalau benda mengalami gerakan seperti itu, maka namanya getaran. Ada beberapa besaran pada getaran. Yang besaran-besaran ini juga beberapa akan ada di gelombang nantinya ya. Oke. Nah, ada istilah simpangan ya. Simpangan adalah posisi benda dari titik kesetimbangan. Misalnya, titik kesetimbangannya B gitu ya. Nah, simpangan itu berarti kalau saya mengartikan simpangan itu pokoknya gerakan benda antara B ke A gitu. Jadi bisa di tengah-tengah sini, ketika dia bergerak sampai di tengah sini sebelum sampai di A ya.
titik terdekat dengan titik kesetimbangan gitu. Tadi kalau kita misalnya titik kesetimbangannya B, ya. Jadi kalau amplitudo itu adalah simpangan maksimum atau titik terjauh dari titik kesetimbangan. Kalau titik kesetimbangannya B, maka amplitudonya mana? Ya ketika dia sampai di posisi A. A itu kan jarak terjauh dari B-nya gitu ya. Dia mengayun terjauhnya di posisi A, berarti di posisi A itulah amplitudonya gitu ya. Gitu. Nah, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Ini ketutup ya sama rumus. Jadi misalnya gerakan titik kesetimbangannya misalnya A ke B ke C, kembali ke B, kembali lagi ke A. Nah, waktu dia bergerak dari A sampai kembali lagi ke A, itu namanya periode. Jadi waktu untuk melakukan satu getaran penuh. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu satuan waktu atau dalam satu detik ya. Jadi misalnya dalam satu detik dia mengalami berapa getaran, itu namanya frekuensi. Untuk simbol-simbolnya ini ya, simbolnya. Untuk rumusnya kalian sudah tidak asing pastinya. Banyaknya untuk rumus periode itu simbolnya T ya, rumusnya 1 per frekuensi. Untuk rumus frekuensi rumusnya 1 per periode. Bisa juga kalau misalnya dia diketahui banyaknya getaran dan waktu selama dia melakukan getaran. Misalnya bandul mengalami getaran 100 kali selama 1 menit. Berapakah frekuensinya? Berarti 100 dibagi 60 karena waktunya dalam detik ya, dirubah dalam detik. Gitu ya. Oke, nah ini contoh soalnya. Sebuah benda bergerak dalam selang waktu 60 second atau 1 menit dan membuat 6.000 getaran. Tentukanlah besar frekuensi dan periodenya. Tadi dibuat dulu, diketahui waktu yang dia butuhkan tadi berapa? Ini 60 second. Banyaknya getaran berapa? 6.000 getaran. Yang ditanyakan frekuensi dan periode. Nah, kita berarti frekuensinya menggunakan rumus N per T. Kenapa? Karena di sini banyaknya getaran dan waktunya tidak 1 detik gitu ya. Jadi N per T. N-nya 6.000 getaran, T-nya 60 second. Jadi frekuensinya adalah 1 per 100. Sedangkan untuk periode itu rumusnya adalah 1 per frekuensi. Frekuensinya sudah dapat tadi 100, jadi 1 per 100 adalah 0,001. Ya, ini kelebihan ya. Iya betul. 0,001 gitu ya. Oke. Ini ada yang tidak tepat ya. Ini saya salah. Jadi harusnya 0,01. Jadi ini nanti dirubah ya adik-adik. Sebentar ya, coba saya. Ya udah, nanti kalian rubah sendiri ya adik-adik. Ya, ini jadinya 0,01 bukan 0,01 ya. Oke? Jadi periodenya adalah 0,01 ya. Karena 1 dibagi 100. Mohon maaf ya. Sekarang kita masuk kepada gelombang. Nah, sedangkan gelombang ini tidak terlepas dari getaran ya. Jadi kalau tadi getaran itu gerak bolak-balik dari titik kesetimbangan, untuk gelombang ini sendiri adalah getaran yang merambat. Jadi kalau gerakannya bolak-balik kemudian merambat, masuknya ke dalam gelombang. Nah, ini juga dibagi macam-macam ya gelombang ini. Ada yang dinamakan dengan gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Ini dibedakan berdasarkan medium perambatannya. Jadi medium perambatan gelombang itu ada 3 ya. Ada medium cair, padat, dan gas. Contoh medium gas apa? Udara. Jadi kita bisa mendengar karena ada udara, ya kan? Kemudian contoh medium padat apa? Misalnya kayu, misalnya apa?
besi dan lain-lain. Misalnya kalau cair apa? Air gitu ya. Jadi medium perambatan ada 3 jenis, cair, padat, dan gas. Sedangkan untuk arah rambat, berdasarkan arah rambatnya gelombang itu terbagi menjadi 2, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal itu bentuknya puncak dan lembah seperti gunung ya, ada puncak, ada lembah ya, jadi kayak ular yang berjalan gitu. Sedangkan untuk gelombang longitudinal bentuknya rapatan dan regangan. Nah, kita bahas satu-satu. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu kan yang tadi dibedakan berdasarkan medium perambatannya ya. Jadi kalau mekanik itu dia yang butuh medium perambatan. Contohnya ini gelombang suara atau gelombang bunyi, dia butuh medium dalam merambat yaitu udara. Contoh lagi gelombang air, gelombang tali. Kalau gelombang air berarti butuh air sebagai perambatan. Kalau gelombang tali berarti butuh tali sebagai perambatan. Sedangkan ada satu lagi gelombang yang tidak membutuhkan medium perambatan yang dinamakan dengan gelombang elektromagnetik ya. Jadi contoh paling sederhana gelombang elektromagnetik ya cahaya. Cahaya sendiri ada macam-macam ya. Ya, ada sinar tampak, inframerah, ultraviolet, sinar X, sinar gamma, ya kan, gelombang mikro, gelombang radio gitu. Ini untuk gelombang elektromagnetik ya. Jadi ada sangat banyak. Kalau misalnya astronot kok bisa sih berkomunikasi dengan timnya yang di dunia, yang di bumi ataupun yang di angkasa? Karena mereka menggunakan gelombang elektromagnetik ini sebagai komunikasi. Gelombang apa yang dia gunakan? Yaitu gelombang radio ya. Kita bisa melihat dengan jelas, oh itu kursi, itu meja, warnanya merah, kuning, hijau. Kenapa? Karena kita memanfaatkan cahaya tampak gitu ya. Terus kok misalnya di industri itu baja-bajanya bisa mudah terpotong gitu ya, dipotong tanpa harus digergaji. Dia menggunakan sinar dengan frekuensi tinggi, bisa sinar gamma gitu ya, atau sinar-sinar yang frekuensinya tinggi lainnya gitu ya adik-adik. Dan gelombang elektromagnetik ini sangat bermanfaat baik untuk manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk gelombang yang dibedakan berdasarkan arah rambat dan arah getar. Sekarang gelombang transversal ya. Gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah gerak dan arah rambatnya itu ini tegak lurus. Jadi dia merambatnya kan ke sana ya. Ini kalau dari contoh ini dia merambatnya horizontal, getarannya vertikal ya kan. Gerak rambatannya kan gini kan, dia bergerak ke sana kan, ke kanan ke kiri. Sedangkan untuk getaran naik turun ya, naik turun atau vertikal gitu ya. Ini contoh bentuk gelombang transversal. Kalau untuk contoh gelombang longitudinal, kalau gelombang longitudinal itu gelombang yang gerakan getarannya dan gerakannya itu sejajar. Ini ya, dia tersusun atas rapatan dan regangan gitu ya. Jadi di sana dia bergetar, di sana juga dia bergerak gitu. Jadi seperti pegas ya. Gitu. Jadi sama-sama searah namanya ya, searah kanan kiri gerakannya, getarannya juga kanan kiri. Kalaupun pegas ini menjadi vertikal ya berarti gerakan dan getarannya juga sama searah gitu ya, namanya sejajar. Lanjut ya. Oke, ini beberapa besaran pada gelombang. Gelombangnya kurang G ya, G-nya ketutup sama gambar. Oke. Nah,
beberapa besaran pada gelombang yang ada juga tadi ya di getaran. Apa tadi yang ada di getaran? Ada amplitude, periode, frekuensi. Sekarang ada tambahannya, panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Jadi saya tinggal menjelaskan untuk panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu jarak antara dua puncak atau dua lembah pada gerak atau gelombang transversal. Kalau pada gelombang longitudinal, dia dikatakan panjang gelombang itu adalah jarak antar dua rapatan atau dua regangan ya. Ini digambar di atas ada ya. Jadi panjang gelombang itu misalnya dari titik ini puncak ke puncak itu namanya satu panjang gelombang. Satu gelombang itu satu puncak ketemu dengan puncak lainnya ya. Atau dari titik sini ke titik sini, ini namanya satu gelombang. Sedangkan cepat rambat gelombang adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Ini rumusnya diusahakan hafal ya. Panjang gelombang rumusnya kecepatan rambat gelombang dibagi frekuensi. Kalau cepat rambat gelombang rumusnya panjang gelombang dikali frekuensi. Untuk rumus periode dan frekuensi sama ya. Nah, contoh soal. Ada gelombang air laut ya, di mana memiliki kecepatan rambat gelombangnya 10 meter per second dan jarak antar dua puncak gelombang yang terdekat adalah 2 meter. Berarti 2 meter ini sebagai apa tadi? Panjang gelombang. Kenapa? Karena kita sudah tahu panjang gelombang tadi apa? Jarak antara dua puncak kan? Puncak ke puncak atau lembah ke lembah pada gelombang transversal. Kalau pada gelombang longitudinal, rapatan ke rapatan atau regangan ke regangan gitu ya. Diketahui cepat rambat gelombangnya 10 meter per second. Terus panjang gelombangnya 2 meter. Yang ditanya periode dan frekuensi. Nah, untuk mendapatkan periodenya, kan kita sudah tahu periode itu rumusnya panjang gelombang dibagi kecepatan. Kenapa sih kita bisa tahu dari ini nih? Tadi rumus kecepatan. Rumus kecepatan kan panjang gelombang dibagi periode. Maka kalau ditanya periode dikali silang. Periode sama dengan panjang gelombang dibagi kecepatan. Panjang gelombangnya sudah diketahui 2 meter. Kecepatannya diketahui 10 meter per second. Tinggal dibagi. Jadi 0,2 second. Sedangkan frekuensi kita sudah tahu rumusnya. Frekuensi rumusnya 1 per periode. Jadi 1 dibagi 0,2 yaitu 5 ya. 0,2 dikali 5 kan 1. Gitu ya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, beberapa sifat-sifat gelombang ada banyak nih. Ada refraksi, ada difraksi, refleksi, dispersi, interferensi, efek Doppler, dan polarisasi. Untuk pengertiannya kalian baca, sangat mudah untuk difahami. Nah, saya langsung tunjukkan contoh-contohnya ya. Jadi nih refraksi, ya nih contohnya ada pensil yang kita masukkan ke air, pasti kita nampaknya seperti patah ya, gitu. Oke. Kan tadi apa? Dibelokkan ya kalau refraksi. Kalau difraksi, penyebaran gelombang saat melalui celah sempit nih contohnya difraksi. Jadi contoh difraksi ini ketika cahaya melalui celah sempit, dia akan disebar dan akan terbentuk pola terang gelap ya. Nah, ini contoh refleksi, contoh interferensi. Interferensi itu penggabungan dua gelombang. Kalau gelombangnya ini seperti ini, misalnya gelombang pertama dia bermula lembah, gelombang kedua bermula puncak, maka akan saling menghilangkan ya, superposisinya saling menghilangkan. Jadi lembah ini akan dihilangkan oleh puncak, puncak dihilangkan oleh lembah, jadi saling menghilangkan. Makanya akhirnya gambarnya cahayanya seperti ini. Destruktif, saling menghilangkan. Sedangkan kalau gambar yang atas ya,
dia sefase, sama-sama terbentuknya dari puncak, saling menguatkan ya. Jadinya hasil dari gelombangnya semakin besar atau konstruktif. Ini contoh kalau yang ini contoh dispersi cahaya. Awalnya cahaya putih bisa berubah terdispersi menjadi banyak cahaya ya. Ada mejikuhibiu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Kalau ini contoh polarisasi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dengan kita mengetahui ternyata gelombang itu macam-macamnya banyak, ada mekanik, elektromagnetik, transversal, longitudinal, dan kita juga tahu contohnya kalau gelombang transversal contohnya seperti apa, longitudinal contohnya seperti apa. Oke, tadi saya lupa ya, belum memberi contoh ya. Untuk gelombang transversal itu contohnya gelombang tali, gelombang air. Untuk gelombang longitudinal contohnya gelombang bunyi. Gelombang mekanik contohnya gelombang bunyi termasuk mekanik karena dia butuh butuh udara. Pokoknya gelombang yang merambatnya butuh medium, masuknya gelombang mekanik. Contohnya gelombang bunyi ya. Gelombang tali, gelombang air itu masuknya gelombang mekanik. Jadi ada gelombang transversal ataupun longitudinal yang termasuk ke dalam gelombang mekanik apabila dia dalam merambatnya butuh medium. Kalau yang tidak butuh medium masuknya gelombang elektromagnetik. Contohnya gelombang elektromagnetik itu cahaya. Kalau kita udah tahu itu, kita tahu manfaatnya. Adanya cahaya kita bisa melihat ya. Adanya gelombang radio, para astronot bisa berkomunikasi. Ya kan? Kita juga memanfaatkan adanya gelombang mikro. Jadi ada microwave gitu ya. Jadi bisa menghangatkan makanan dengan mudah, bisa memanaskan makanan dengan mudah. Dan pemanfaatan gelombang macam-macam. Ini untuk mengukur kedalaman laut ya, ultrasonik. Terus ini untuk ronsen pakai sinar X ya kan, dan sebagainya. Nah, sekarang sudah habis ya. Jadi itu kesimpulannya, bahwa kalau getaran adalah gerak bolak-balik dari titik kesetimbangan. Kalau getarannya itu merambat masuknya ke dalam gelombang. Gelombang sendiri ada macam-macam tadi berdasarkan medium perambatan dan berdasarkan arah getar dan arah rambat, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari serta beberapa contoh soal yang sudah dibahas. Semoga bermanfaat ilmunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye.